Hai Alicia, kamu lagi ngapain? Halo Moza, ini loh aku lagi liatin tanaman. Emang ada apa sama tanamannya? Itu tuh tanamannya yang itu subur, yang ini layu kayak nggak terawat. Oh iya ya, bener ya teman-teman. Tanaman yang satu ini subur sekali, tapi yang satu itu layu. Kenapa ya? Kok bisa ya? Kalau menurut aku sih kayaknya tanaman yang satu disiramin, tapi yang satu nggak disiramin. Jadinya seperti ini teman-teman. Masa sih bukannya kalau nggak diberi pupuk? Apa iya? Apa karena sinar mataharinya yang kurang ya? Bukan, itu karena nggak dinyanyiin. Kamu ini ada-ada aja, kayak Upin Ipin ya kan teman-teman? Oh iya, aku tahu. Tahu apa, tahu apa? Tanamannya yang subur itu tanahnya penuh nutrisi, yang ini tanahnya kurang nutrisi. Oh iya, bener banget ya. Seperti kita, anak-anak Tuhan, kita juga harus seperti tanah yang subur supaya kita terus bertumbuh dan berbuah. Kamu nggak lupa kan? Lupa sama apa? Ih, masa kamu lupa sih? Emang ada apa sih? Kenapa sih teman-teman? Kan hari ini kita ada janji ikut sekolah minggu online. Oh iya, hampir lupa. Hari ini kan ada sekolah minggu online GKJ Karangpandan. Yaudah, ayo kita siap-siap, sebentar lagi badannya mulai. Ayo. Ayo. Hai Alicia. Hai Moza. Hai teman-teman yang ada di rumah. Ketemu Hai. lagi sama aku Moza. Dan aku Cia. Tentunya di sekolah minggu online GKJ Karangpandan. Karangpandan. Ya, senang sekali ya hari ini. Nah, teman-teman, tahu nggak memuji nama Tuhan itu bisa kita lakukan kapan saja loh, dan di mana saja. Nah, bener banget tuh. Nah, di hari yang cerah dan gembira ini, mari teman-teman kita pujikan pujian dari terbit matahari. Mari teman-teman kita pujikan lagu dari terbit matahari. Yang semangat ya sambil bangkit berdiri. Dari terbit matahari Pagi-pagi, sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari, Pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. dari terbit matahari Pagi-pagi, sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
pagi-pagi sampai pada maksudnya. sore-sore. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, teman-teman, sebelum lanjut memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Nah, mari teman-teman kita bersatu dalam doa saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga Tuhan, puji syukur Tuhan kami dapat bertemu lagi di dalam sekolah minggu online GKJ Karangpandan. Puji syukur kami masih dapat bertemu di dalam sekolah minggu online ini walaupun kami tetap masih di rumah masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, selanjutnya kami akan melanjutkan acara sekolah minggu online ini, kiranya Engkau berkati dan sertai. Kiranya Kau jamah kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Banyak sekali dosa serta kesalahan di dalam doa ini Tuhan, kiranya kami mohon ampun dan Kau mau mengampuni. Dan banyak sekali dosa serta kesalahan di dalam kehidupan sehari-hari anak-anak-Mu ini Tuhan, kiranya Kau mau mengampuni Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, anak-Mu ini berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, seperti pujian tadi, matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya, betul banget itu. Juga seperti pujian tadi, bahwa dari terbit matahari sampai matahari tenggelam, biarlah nama Tuhan Yesus kita puji. Nah, maka dari itu teman-teman, seperti juga pujian Allahku dahsyat. Iya, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dan dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Juga dari pulau-pulau, lembah-lembah, dan gunung-gunung tinggi sekalipun. Maka dari itu, mari kita pujikan Allahku dahsyat. Yang semangat ya teman-teman. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Nah, teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kita siapkan hati kita dan meminta supaya Tuhan Allah Bapa datang. Nah, dan juga kita harus mengundang Tuhan Allah Bapa kita untuk datang di tengah-tengah kita, serta menyertai kita dalam firman kali ini. Maka dari itu, mari kita pujikan Bapakku datang padamu.
aku datang padamu. Aku datang padamu, naik mengucapkan syukur atas kasih anugerah-Mu yang baru setiap waktu. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Nah, teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Kalau sudah siap Alkitabnya, jangan lupa untuk duduk manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Hai teman-teman, namaku Kesya dan ini rumahku. Walaupun halamannya tidak luas, tetapi bunga-bunganya banyak. Aku bisa melihat bunga-bunga yang indah, pemandangan yang indah, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu bunga kesukaanku. Teman-teman, aku menanam sayuran di dalam kaleng bekas. Ini sayur sawi. Dan ini sayur terong. Sekarang kita siram biar supaya segar. Sip. pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Karangpandan. Kali ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat yang ke-18 sampai 23. Nah, adik-adik, di perumpamaan tentang seorang penabur, ada perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik, sebelum ke perumpamaan itu, adik-adik di rumah punya pohon apa? Nah, kalau Bu Eli, ini ada pohon, apa ini? Singkong. Di belakang itu ada pohon duren. Ini ada pohon merica. Itu ada pohon pepaya. Nah, ada banyak macam pohon. Pohon itu bisa hidup ditanam di mana? Di tanah yang subur. Nah, kita akan
mendengarkan perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur di mana saja. Ada 4 jenis tanah. Yang pertama itu di tanah apa? Tanah yang tipis di pinggir jalan. Terus yang kedua ditanam di mana? Di bebatuan. Ada juga tanah tapi ada batunya. Terus yang ketiga ada di semak duri. Yang keempat ada di tanah yang subur. Nah, adik-adik, kita akan baca di ayat yang ke-18 sampai 23 ya, untuk tahu arti perumpamaan ini. Bu Eli baca, adik-adik baca dari rumah ya. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Yuk kita baca. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang menabur firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Adik-adik, ilustrasi penabur itu tadi artinya siapa penabur itu? Penabur itu Tuhan Yesus. Menabur apa? Menabur benih itu adalah Injil untuk orang mendengar kerajaan surga. Nah, lalu tipe tanah yang di pinggir jalan itu artinya apa adik-adik? Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak mengerti, belum memahami, terus kemudian ada si jahat, iblis, lama-kelamaan firman yang didengar tadi tidak dipahami dan tidak dilakukan. Terus hilang, nggak inget lagi gitu ya. Yang kedua, di ayat yang ke-20 kita baca. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Wah, maksudnya apa ini ya? Orang mendengar firman Tuhan, kita sekolah minggu senang sekali. Wah, firmannya bagus, hari ini cerita apa ya? Tapi cuma sebentar saja. Ketika ada persoalan misalnya, Arya, Mas Juan, enggak boleh marah-marah ya. Iya, aku enggak marah, aku bersahabat. Nah, ketika rebutan mainan sama temennya lupa. Aduh, rebutan mainan katanya enggak marah. Jadi marah. Jadi, cuma sebentar aja firmannya terus tidak dilakukan. Terus, tipe tanah yang ketiga, apa tadi? Semak duri. Kita baca ya, ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Di semak duri itu juga bisa tumbuh sedikit. Nah, ada kesulitan, terus nggak bisa berbuah. Nah, misalnya gini. Adik-adik kalau di sekolah ada tes ujian atau ada ulangan harian. Ketika ulangan harian tidak boleh melihat buku. Nah, aku mau ngerjain sendiri.
tapi aku nggak bisa. Nanti kalau nilaiku jelek gimana? Ya udah deh, aku lihat buku aja sedikit. Boleh ndak? Nggak boleh. Nah, ini contohnya ya. Di Semak Duri ketika ada datang kesulitan, terhimpit, aduh aku nggak bisa, aku pilih lihat buku aja supaya nilainya baik. No, itu nggak boleh. Yang keempat adalah firman itu ditaburkan di hati orang yang, ayo kita baca dulu. Ayat yang ke-23 ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini adalah pohon merica, anak-anak. Sudah pernah lihat pohon merica seperti ini loh. Ini loh pohon merica. Pohon merica ini pohonnya satu. Nah, tapi ini buahnya banyak. Merica itu yang bikin pedes-pedes itu loh. Nah, ini kayak gini nih. Lihat nih, kayak gini. Tak bikin satu ya. Ini dia. Pohon mericanya satu tangkai bisa dapat sebanyak ini. Padahal pohonnya cuma satu, berbuah banyak. Adik-adik, di sampingnya Bu Eli ada pohon cabai. Ini ya, pohon cabai itu dari biji yang kecil tapi bisa berbuah banyak ya. Nah, adik-adik, dari hal ini kita belajar apa? Benih yang ditabur di tanah yang subur, dipelihara, itu bisa menghasilkan buah. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, disimpan dalam hati dan dilakukan. Buahnya apa? Perbuatan baik, kata-kata yang baik, jadi anak yang sopan gitu, membantu orang tua, itu buahnya. Nah, kalau anak-anak mendengarkan firman Tuhannya tidak sungguh-sungguh atau tidak melakukan firman Tuhan, berarti seperti benih yang ditabur di tanah yang apa? Ya. Nah, adik-adik, aktivitasnya habis ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, aktivitasnya nanam ya. Nanam boleh dari biji, disemai dulu, atau di media tanah sudah jadi pohon kecil ditanam di lingkungan rumah ya. Nah, minta tolong papa, mama, atau kakak untuk ambil video saat kamu nanam pohon, lalu dikirimkan ke Bu Eli ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Menurut kamu, apa pesan yang dapat diambil dari firman tadi? Nah, teman-teman, kalau menurut aku, kita itu harus menjadi tanah. Hah? Kok tanah? Kok bisa? Seperti cerita tadi, digambarkan ada tanah yang tandus, tanah berbatu, dan tanah yang subur. Kita harus memilih nih teman-teman. Kita harus memilih apa ya? Tentunya kita harus memilih tanah yang subur. Kenapa? Tahu alasannya? Tahu dong, kita harus memilih tanah yang subur. Kan kita anak-anak Tuhan yang harus terus mendapatkan firman Tuhan supaya dapat bertumbuh. Seperti tanaman yang tumbuh di tanah yang subur tadi. Tanaman itu akan juga terus bertumbuh. Nah, benar banget. Nah, teman-teman, supaya lebih meremah lagi dan memudahkan kita untuk mendapatkan firman Tuhan dan kita terus bertumbuh di dalamnya, mari kita pujikan Bapa terima kasih. Karena kita harus berterima kasih kepada Bapa yang telah memudahkan kita untuk terus bertumbuh di dalamnya. Bapa, terima kasih. Mari kita pujikan bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
jumpa minggu depan ya teman-teman. Tentunya masih di dalam Sekolah Minggu Online DKJ Karangpandan. Jangan lupa untuk menjadi tanah yang subur ya, supaya firman Tuhan dapat tumbuh dari diri kita. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.